Bram adalah seorang fotografer lepas yang gemar mencari lokasi unik untuk pemotretan. Suatu hari, ia mendengar cerita tentang sebuah rumah tua di pinggir kota yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Menurut warga sekitar, rumah itu berhantu, dan siapapun yang masuk akan mengalami hal-hal aneh. Namun, Bram tidak percaya tahayul. Baginya, rumah itu adalah lokasi sempurna untuk foto dengan nuansa vintage. Sore itu, Bram mengendarai motornya menuju rumah tersebut. Saat tiba, ia melihat rumah besar dengan cat yang mengelupas, jendela-jendela yang pecah, dan halaman penuh ilalang liar. Meskipun suasana terasa sunyi dan mencekam, Bram tidak gentar. Ia memutuskan untuk memotret hingga malam tiba agar mendapatkan efek pencahayaan dramatis. Saat memasuki rumah, udara terasa dingin, meskipun di luar matahari masih terik. Langit-langit penuh sarang laba-laba, dan lantai kayunya berderit di setiap langkah. Bram mengambil foto ruang tamu yang dihiasi perabotan berdebu, sebuah cermin besar yang retak, dan lukisan keluarga yang memudar. Namun, di salah satu fotonya, ia melihat sesuatu yang aneh, bayangan seorang wanita berdiri di sudut ruangan. Bram mengusap lensa kameranya, berpikir itu hanya noda atau efek cahaya. Namun, ketika ia mengarahkan kamera lagi, bayangan itu tidak ada. Ia mengabaikannya dan melanjutkan ke lantai 2. Di lantai atas, Bram menemukan sebuah kamar dengan ranjang tua. Di atas ranjang itu, ada boneka kain yang usang dengan mata yang tampak menatap langsung ke arahnya. Merasa risih, Bram memindahkan boneka itu ke sudut ruangan. Tapi saat ia mulai memotret, ia mendengar suara berbisik di belakangnya. "Kenapa kau memindahkan bonekaku?" Bram terkejut dan berbalik. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia menganggap itu hanya imajinasinya. Namun, suasana semakin mencekam. Suara-suara langkah kaki mulai terdengar dari lantai bawah, meskipun Bram yakin ia sendirian. Dengan gugup, ia memutuskan untuk menyelesaikan sesi fotonya. Tapi saat ia menuruni tangga, ia melihat pintu depan yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Ia mencoba membukanya, tetapi pintu itu tidak bergerak. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil menggema di dalam rumah. Bram berlari ke arah suara itu dan melihat seorang gadis kecil dengan gaun putih berdiri di depan cermin besar. Gadis itu menatapnya dan berkata dengan suara lirih, "Kamu tidak seharusnya datang ke sini." Bram merasa bulu kuduknya berdiri. Gadis itu berbalik perlahan, tetapi wajahnya rusak, seolah-olah terbakar. Bram panik dan berlari kembali ke tangga, tetapi ia tersandung dan jatuh. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat bayangan wanita yang sama dari fotonya mendekat dengan senyuman mengerikan. Ketika Bram sadar, ia sudah berada di luar rumah. Motornya masih di tempat, tetapi kamera dan seluruh peralatannya hilang. Ia bergegas pulang tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, Bram memeriksa hasil fotonya di komputer. Ia menemukan satu foto terakhir yang tidak pernah diingatnya ambil. Foto itu memperlihatkan dirinya sendiri, tergeletak di lantai dengan bayangan wanita berdiri di belakangnya. Sejak saat itu, Bram tidak pernah kembali ke rumah kosong itu. Namun, setiap malam, ia merasa diawasi, dan di cermin kamarnya, kadang-kadang ia melihat bayangan wanita itu menatapnya, tersenyum. Setelah malam itu, hidup Bram berubah drastis. Ia sering merasa diawasi, bahkan di siang hari. Dalam pekerjaannya, hasil foto-fotonya mulai menunjukkan keanehan. Setiap kali ia memotret, selalu ada bayangan yang tidak dikenalnya muncul di hasil foto. Kadang berupa sosok wanita, kadang berupa tangan pucat yang seolah meraih sesuatu. Bram mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali ke rumah kosong itu, berjalan menyusuri koridor gelap, mendengar suara-suara yang memanggil namanya. Ketika ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan ia selalu mendapati bekas goresan atau memar di tubuhnya, seolah ia benar-benar mengalami mimpi itu secara fisik. Suatu malam, Bram memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada Dika, sahabatnya yang sedikit paham hal-hal mistis. Mendengar cerita Bram, wajah Dika tampak serius. "Kamu nggak boleh anggap remeh ini, Bram. Rumah itu jelas ada penghuni tak kasat matanya. Dan sepertinya mereka merasa terganggu dengan kedatanganmu," kata Dika sambil menyalakan sebatang rokok. "Aku nggak niat ganggu, Di. Aku cuma mau motret. Lagi pula, kamera dan semua peralatanku hilang di sana." "Apa itu ada hubungannya?" tanya Bram. "Bisa jadi," jawab Dika. "Kameramu mungkin sekarang menjadi medium bagi mereka. Mungkin energi mereka terikat di sana." Dika menyarankan Bram untuk mendatangi seorang paranormal yang terkenal di daerah mereka. Awalnya, Bram ragu. Tapi semakin lama, gangguan yang ia alami makin parah.
Sosok wanita itu kini sering muncul di sudut matanya, berdiri diam di lorong rumahnya, atau bahkan di dalam cermin kamar mandi. Bram akhirnya menemui seorang paranormal bernama Busari. Wanita tua itu mendengarkan cerita Bram dengan saksama sebelum mengangguk pelan. Kamu membawa sesuatu dari rumah itu, walaupun kamu tidak sadar. Mereka merasa kamu sudah mengambil sesuatu yang menjadi milik mereka, kata Busari. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Tanya Bram dengan nada putus asa. Kamu harus kembali ke rumah itu. Bawa sesuatu yang bisa menjadi alat barter untuk mengambil kembali kameramu. Dan satu hal lagi, jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi, jawab Busari dengan nada tegas. Malam itu, Bram dan Dika kembali ke rumah kosong tersebut. Bram membawa satu boneka antik milik almarhum neneknya, seperti yang disarankan Busari. Rumah itu terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya, dengan suasana yang lebih gelap dan dingin. Begitu mereka masuk, suasana langsung berubah. Udara terasa berat, dan suara-suara berbisik mulai terdengar lagi. Bram memimpin jalan, sementara Dika membawa senter. Saat mereka sampai di ruang tengah, cermin besar yang retak tampak bersih dan memantulkan bayangan mereka dengan jelas. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Bram merasa jantungnya berdetak kencang. Jangan pikirkan suara itu. Fokus ke tujuan kita, bisik Dika. Mereka menemukan kameranya tergeletak di sudut ruangan, dikelilingi oleh pecahan kaca dan benda-benda yang tidak dikenali. Bram meletakkan boneka antik di tempat itu dan meraih kameranya dengan tangan gemetar. Namun, saat mereka akan pergi, suara tawa anak kecil terdengar lagi, diikuti oleh langkah kaki yang mendekat dengan cepat. Bram ingat pesan Busari, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan akal sehat. Ia menoleh. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Wanita yang sama dengan wajah rusak berdiri di belakangnya, matanya merah menyala, dan senyum lebar menghias wajahnya. Ia meraih Bram dengan tangan panjang yang pucat. Dika menarik Bram dan berteriak, "Jangan lihat dia!" Lari. Mereka berlari menuju pintu depan, tetapi pintu itu terkunci lagi. Dengan sekuat tenaga, Dika menendang pintu hingga terbuka, dan mereka berdua berlari keluar. Sesampainya di luar, suasana kembali normal, tetapi Bram jatuh pingsan. Ketika ia sadar di rumah, ia memeriksa kameranya. Foto-foto terakhir di kamera menunjukkan dirinya dan Dika, tetapi di setiap foto, ada bayangan sosok wanita itu yang semakin dekat hingga akhirnya tepat di belakangnya. Bram tidak pernah memotret lagi setelah kejadian itu. Ia menjual kameranya ke toko barang bekas dan pindah ke kota lain. Namun, mimpi buruknya tidak pernah berhenti. Sesekali, di sudut pandangannya, ia masih melihat wanita itu tersenyum, seolah berkata, "Kamu tidak bisa lari dariku." Setelah pindah ke kota lain, Bram mencoba melupakan semua kejadian itu. Ia berhenti menjadi fotografer dan mengambil pekerjaan biasa di sebuah kantor kecil. Meskipun ia berusaha menjalani hidup normal, gangguan itu tidak pernah benar-benar berhenti. Sosok wanita dengan wajah rusak itu tetap muncul, meskipun hanya di sudut-sudut pandangannya. Kadang terdengar suara tawa anak kecil di malam hari, dan cermin di rumahnya mulai memantulkan bayangan aneh. Suatu malam, mimpi buruk Bram mencapai puncaknya. Dalam mimpinya, ia kembali ke rumah kosong itu. Wanita berwajah rusak itu memanggil namanya, kali ini dengan suara yang lebih jelas, lebih nyata. "Kamu tidak menyelesaikannya," bisiknya, sebelum tiba-tiba menyerangnya dalam mimpi. Bram terbangun dengan napas tersengal-sengal dan mendapati luka cakaran nyata di lengannya. Ia sadar bahwa pindah ke kota lain atau mencoba melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah ini. Bram kembali menemui Busari untuk meminta bantuan. Kali ini, Busari terlihat lebih khawatir. "Kamu sudah membuka pintu ke dunia mereka," kata Busari. "Dan sampai sekarang, pintu itu belum tertutup. Satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah menutup pintu itu secara langsung." "Apa maksudnya, Bu?" tanya Bram, kebingungan. "Kamu harus kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini, bukan hanya untuk mengembalikan apa yang kamu ambil. Kamu harus membuat mereka melepaskanmu." Bram enggan kembali, tapi ia tahu tidak ada jalan lain. Dengan bimbingan Busari, ia membawa sesaji khusus berupa kemenyan, bunga 7 rupa, dan foto-foto keluarganya sebagai perlindungan. Busari juga memberikan sebuah mantra yang harus ia baca di dalam rumah itu. Malam terakhir di rumah kosong. Bram tiba di rumah kosong itu untuk terakhir kalinya, sendirian. Dika sudah menolak ikut, merasa bahwa gangguan ini sudah terlalu berbahaya. Bram masuk ke rumah dengan hati-hati. Suara lantai kayu berderit menyambutnya, dan udara dingin segera menyelimuti tubuhnya.
Ia menyalakan kemenyan dan meletakkan sesaji di ruang tengah. Sambil memegang foto keluarganya, Bram mulai membaca mantra yang diberikan Bu Sari. Pada awalnya, semuanya terasa tenang. Namun, ketika mantra hampir selesai, suara-suara mulai terdengar. Langkah kaki, bisikan, jeritan. Bram tetap membaca mantra meskipun tubuhnya gemetar. Cermin besar di ruang tengah tiba-tiba retak lebih parah, dan bayangan wanita itu muncul di dalamnya, menatap langsung ke arahnya. "Kamu ingin aku pergi?" Suara wanita itu terdengar jelas, menyeramkan, tapi juga penuh luka. "Kamu ingin bebas dari aku?" Bram mengangguk, berusaha mengabaikan rasa takutnya. "Kamu mengambil milikku," lanjut wanita itu. "Kamu tidak seharusnya datang. Tapi sekarang kamu ada di sini, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi." Bayangan wanita itu keluar dari cermin, bergerak dengan cepat ke arah Bram. Tanpa berpikir panjang, Bram meraih foto keluarganya dan berteriak, "Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Tolong lepaskan aku." Wanita itu berhenti, tubuhnya bergetar hebat. Matanya yang rusak menatap foto di tangan Bram. Tiba-tiba, ia mengeluarkan suara tangis yang memilukan. "Kamu membawa kenangan keluargamu ke sini. Aku pernah punya keluarga juga, tapi mereka meninggalkanku." Wanita itu tampak melunak, meskipun wajahnya tetap menyeramkan. Dengan suara bergetar, Bram berkata, "Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku ingin kamu tenang. Kamu bisa pergi ke tempat yang lebih baik." Suasana mendadak hening. Wanita itu memandang Bram dengan tatapan yang sulit diartikan, lalu perlahan menghilang ke dalam cermin. Cermin besar itu retak hingga hancur berkeping-keping, dan angin dingin yang melingkupi rumah pun lenyap. Bram merasakan beban berat terangkat dari dadanya. Ia mengemasi barang-barangnya dan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, meninggalkan semua sesaji di tempatnya.